Dalam sejarah, praktik memperkaya diri pernah menjadi bagian dari masyarakat tradisional Indonesia. Tindakan tersebut kerap dilakukan oleh pejabat tinggi dan bangsawan pribumi abad ke-17 sampai dengan abad ke-19. Mereka menggelapkan dana pembangunan wilayah, hasil penggarapan tanah, serta pajak yang disetorkan kepada pemerintah Belanda. Bahkan, praktik tersebut dilakukan pula oleh pemilik lahan kepada para pekerjanya. Menurut Erlina Wiyanarti dalam Korupsi pada Masa VOC dalam multifacetetnya, mental korup erat kaitannya dengan mental loyal terhadap keluarga, desa atau kelompok berdasarkan agama, bahasa, etnik, dan kasta, baik di level lokal maupun nasional. Hal ini terlihat pada masyarakat Jawa abad ke-17 sampai dengan ke-18 yang menganggap nilai-nilai solidaritas utama dilakukan pada sanak saudara terdahulu, baru kemudian di lingkungan masyarakat. Di dalam kehidupan bangsawan kala itu, kata Erlina, banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepadanya. Tidak hanya sanak saudara terdekat, tetapi para abdi dan pelayan juga ada dalam tanggungan para bangsawan tersebut. Maka tidak heran, meski para bangsawan berusaha hidup sederhana, kebutuhan sehari-hari tetap banyak. Itulah yang membuat mereka terkadang harus berhutang kepada pejabat Belanda atau menggelapkan harta demi menyambung hidup. Tradisi loyal terhadap famili dengan budaya masyarakat Jawa merupakan salah satu etika kebangsawanan, ungkap Erlina. Kewajiban dia sebagai pegawai publik kepada kantornya adalah kewajiban kedua dari kewajiban mereka kepada keluarga dan komunitasnya. Loyalitas model tersebut jelas telah menjadi salah satu akar dari tumbuhnya, bahkan menguatnya mental dan perilaku korup. Ironinya, ada juga bangsawan dan priai yang melakukan korupsi karena kebiasaan mengikuti gaya hidup seorang raja. Sebagai pemilik kursi tertinggi birokrasi tradisional, kedudukan raja jelas tinggi dari bangsawan. Mereka memiliki hak atas segala kemewahan yang ada di atas tanah kuasanya. Sedangkan seorang bangsawan memiliki derajat kemewahan yang terbatas. Meski begitu, tidak sedikit dari mereka yang berusaha menghadirkan gaya hidup istana ke tempatnya, sehingga memunculkan hasrat untuk terus mendulang harta yang terkadang tidak didapat dari jalan biasa. Dijelaskan Mawarti Jonet Pusponegoro dan Nugroho Nato Susanto dalam Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3, zaman pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam di Indonesia, lahan untuk para pejabat dan bangsawan berbuat culas begitu lebar. Mereka biasanya dipercaya oleh penguasa daerah yang menguasai pengelolaan lahan, upeti, hingga pemungutan pajak. Dengan tidak adanya bangsawan yang jelas, para pejabat bebas melakukan penyelenggaraan di dalam tugas tersebut. Seperti terjadi di wilayah Priangan antara abad ke-17 hingga ke-18 yang bupatinya banyak berperilaku korup. Erlina menyebut jika para bupati kala itu melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan diri sendiri dan memeras rakyatnya. Mereka seringkali membayar sangat rendah usaha para petani kopi, sementara mereka memperoleh harga tinggi dari para pejabat VOC. Harga per pikul kopi pun terkadang dinaikkan oleh para pejabat korup. Para bupati itu karena terikat oleh adat istiadat untuk menyokong sebagian besar sanak saudara dan sejumlah besar pengikut mereka, dengan menghasilkan yang bertambah itu yang seringkali menyebabkan mereka menghabiskan lebih banyak uang daripada yang bisa mereka peroleh, segera jatuh dalam utang berat yang harus mereka bayar dengan bunga 1% sebulan, kata Bernard H. M. Velke dalam Nusantara, yaitu Sejarah Indonesia. Keserakahan akan harta dan miskinnya integritas para pejabat, imbuh Erlina, merupakan mental yang menyuburkan korupsi. Namun dari perspektif budaya, yang dalam hal ini budaya Jawa di masa lalu, ia juga mencatat bahwa tindakan korupsi akibat gaya hedonis tidak bisa disamakan dengan pengertian korupsi modern yang rasional.
Ketika kekuasaan bertumpu pada pola birokrasi, patrimonial, penyelewengan harta akan dianggap sebagai hal yang lazim dilakukan para pemilik kekuasaan. Masyarakat Jawa yang feodal menganggap segala tindakan yang kini dianggap merupakan tindakan korupsi adalah sesuatu yang wajar. Artinya, selama masyarakat berpandang seperti itu, maka hal demikian tidaklah dilihat sebagai sesuatu yang salah, kata Herlina.